Salam, horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongannya. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu akan kita mulai. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu.
Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berikan kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 440 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Doa pengakuan dosa dan janji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan mereka agar dia selamat.
Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 715 ayat pertama dan ayat yang kedua. Epistel bagi kita minggu ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius 23 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita membacanya secara bergantian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu,
tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur, putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejurdanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 765 ayatnya yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di ibadah gereja, dan begitu juga Amang dan Inang dan anak-anak kami, Dapur Sebulung, remaja dan sekolah minggu yang sama-sama ibadah melalui live streaming. Watar jemaat bagi kita Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sebagai berikut. Angka Romawi 1 bagian umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah atau Hasitulus Leoni Demata, dengan topik lakukanlah keadilan dan kebenaran. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umat-Nya. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. Sesuai dengan himbauan pemerintah setempat dalam menyikapi pandemik virus ke-19 yang masih mewabah di Indonesia, secara khusus di lingkungan kita di Provinsi Sulawesi Selatan, maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Adapun persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan diinformasikan kepada situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 4. Anak lahir pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Tuhan mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak F.P.K. Sihobing SS Boru Simanjutak, alamat Perum Megah Nusa Madani, nomor 25 Mangga 3 Pacerekang, Makassar, masuk wilayah 6. Anak lahir di Bekasi, Jawa Barat. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Yang kelima, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367-C-04-3-2021 tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau 30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku Wende nomor 170 ayat naperjolo. Ia aek satetek nautik doi molo sai manetek mangalatap i. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 6. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. 9. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 1 Agustus sampai 8 Agustus 2021. Ulang tahun kelahiran sekolah minggu
Yang pertama A, ulang tahun kelahiran remaja dan sampai dewasa ada 16 orang. B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. C, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Agustus 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing atau yang sudah disampaikan melalui WhatsApp grup wilayah. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-10, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat rata-rata wilayah 1 sampai 6 46,8%, sedangkan luar kota baru 5,88%. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 46,8%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 7 Agustus 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WhatsApp di wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 714, dimulai dari ayat pertama sambil menyerahkan persembahan. Akan hinok
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat itu. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kata kunci dari nats ini yaitu keadilan dan kebenaran, suatu kata yang mengandung makna yang luar biasa. Karena dengan dua kata di sana akan bisa kita lihat dampak dan pengaruhnya yang luar biasa di dalam kehidupan manusia, termasuk di keluarga, termasuk di masyarakat,
termasuk di pemerintahan atau kerajaan, termasuk juga di dalam gereja. Karena dengan keadilan dan kebenaran di sana akan ditunjukkan bagaimana hidup yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Allah, dan bagaimana hidup yang sebenarnya sesuai dengan hidup bersama dengan orang lain. Inilah yang diperingatkan Yeremia kepada penguasa atau raja Israel dan juga kepada pegawai-pegawainya dan juga kepada rakyat Israel. Karena mereka tidak menunjukkan lagi hidup keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan juga dengan hubungan mereka dengan sesama. Yang justru menonjol di dalam pemerintahan tersebut ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu terlihat dari cara hidup mereka, apalagi cara hidup yang berkuasa atau penguasa pada saat itu. Mereka memeras, mereka merampas, dan juga mereka menindas masyarakat kecil. Bahkan mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Memeras, merampas, menindas, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tentu itu perlakuan yang paling dibenci Allah di dalam kehidupan manusia dan juga di dalam kehidupan bangsa Israel. Ini bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka jauh dari Tuhan, karena mereka melupakan perjanjian Tuhan, mereka melupakan janji Tuhan dan janji mereka kepada Tuhan supaya mereka selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ternyata janji hukum Tuhan mereka lupakan, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang, bahkan mereka meninggalkan Tuhan dan beralih ke Allah-Allah yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam mendalami pemahaman kita tentang keadilan dan kebenaran, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan juga yang perlu kita maknai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang harus kita lakukan dan kita maknai, segala sesuatu apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam kehidupan kita harus kita tempatkan sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Termasuk di dalam perilaku, termasuk di dalam tindakan, termasuk di dalam meletakkan sesuatu. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus atau norma-norma yang harus kita ketahui. Berbuat sesuai dengan norma, berbuat sesuai dengan aturan-aturan, di sana akan kita temukan kebenaran dan keadilan. Tapi berbeda dari sana atau kita tempatkan di tempat yang salah, tentu itu akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Menempatkan sesuatu di tempat yang tidak semestinya,
itu pasti salah, apalagi di luar norma yang telah ada. Dan yang kedua yang harus kita lakukan dan kita maknai di dalam kehidupan kita, untuk menunjukkan dan mengetahui keadilan dan kebenaran itu, kita dipanggil memberikan apa yang pantas kita berikan kepada orang yang pantas menerimanya. Seseorang yang pantas menerima haknya itu harus kita berikan. Itu menunjukkan keadilan dan kebenaran. Tapi memberi sesuatu dengan tidak sepantasnya, pasti itu ketidakbenaran atau ketidakadilan, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada yang pantas menerimanya, di sana akan terlihat keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengalami di tengah-tengah bangsa dan negara kita sesuatu yang semu yang kita lihat beberapa tahun yang silam. Nampaknya kita begitu luar biasa dari luar, tetapi di dalamnya begitu rusak. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin secara spesifik itu nggak bisa kita gambarkan, tapi di dalam kenyataan memang bangsa kita banyak kelemahan beberapa tahun yang silam. Ini terjadi karena tidak jelas, tidak nampak ketidakadilan dan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil keputusan di tengah-tengah bangsa kita. Karena yang menonjol pada hari-hari yang lewat sering kita lihat nepotisme. Selalu mengutamakan koleganya, selalu mengutamakan orang-orang yang dekat dengannya, selalu mengutamakan keluarganya di dalam pengambil kebijakan, bahkan di dalam mengeksekusi pembangunan atau di dalam melakukan tugas-tugas di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau ini kita perdalam, tentu kita akan mengalami dan melihat dan merasakan begitu bobroknya cara kerja orang yang mengutamakan nepotisme, kekerabatan yang paling menonjol. Bukan norma-norma, bukan aturan-aturan yang ditegakkan di dalam kehidupan ini. Termasuk juga di dalam pengadilan. Untuk memutuskan suatu pengadilan, bukan norma yang berlaku, bukan aturan yang berlaku, bukan hukum yang berlaku, tetapi yang berlaku keputusan dari penguasa. Ini tentu merusak kehidupan bangsa dan negara. Dan ini mungkin bisa terjadi di masyarakat, ini mungkin bisa terjadi di gereja. Tanpa berjalan dalam norma dan aturan yang berlaku, pasti menimbulkan suatu ketidakadilan, menimbulkan suatu ketidakbenaran di dalam kehidupan bergereja dan di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diingatkan supaya hidup di dalam kebenaran dan keadilan, tentu hidup di dalam norma, aturan, norma
yang mana harus kita ikuti? Tentu adalah hukum Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang yang selalu hidup dengan hukum Tuhan, berarti dia selalu setia mendengar Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Orang yang tidak hidup lagi dengan norma Tuhan, norma yang diaturkan, firman Tuhan, hukum Tuhan, berarti dia melupakan Tuhan, berarti dia menggeser apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita menjadi keinginan dunia, keinginan pribadi kita atau egoisme kita. Itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka menggeser hukum Tuhan dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka menonjolkan kehidupan duniawi di dalam kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakbenaran di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam memaknai keadilan dan kebenaran tentu bukan hanya dengan berbuat sendiri atau hanya melakukan sendiri, tetapi ini juga menjadi tugas kita mengingatkan orang lain yang tidak adil, yang tidak benar, supaya mereka adil dan benar di dalam kehidupannya. Karena orang yang berbuat tidak adil, orang yang berbuat tidak benar, itu akan mempengaruhi kehidupan kita juga, itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain juga. Berarti kita juga diingatkan supaya menegakkan keadilan itu dengan mengingatkan orang lain. Jangan membiarkan ketidakadilan, jangan membiarkan ketidakbenaran dilakukan orang lain, diperbuat oleh orang lain. Justru harus kita ingatkan supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat, supaya mereka melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nats ini digambarkan keindahan hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Orang yang selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran tentu dia akan berpengharapan di dalam kehidupannya. Pengharapan yang akan lebih baik ke depan yang diterima di dalam hidupnya. Mungkin pada saat ini di dalam meletakkan keadilan dan kebenaran, dia merasakan sesuatu yang kurang di dalam hidupnya atau merasakan sesuatu yang tidak pantas dia terima. Tapi pada saatnya akan ada yang terbaik hasil dari keadilan dan kebenaran itu. Dia akan selalu berpengharapan akhir dari keadilan dan kebenaran pasti yang terbaik di dalam hidupnya. Tetapi ketidakadilan dan kebenaran, dia akan mementingkan kehidupan sesaat. Dia akan mementingkan kehidupan masa kini. Dia akan melupakan pengharapan di dalam hidupnya. Dan orang yang selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran, dia akan selalu merasa enak dan bersuka cita di dalam hidupnya. Karena orang yang adil dan yang benar di dalam hidupnya sehari-hari, dia tidak mungkin menerima cercaan, hinaan dari orang lain. Karena orang yang selalu hidup adil dan hidup benar di dalam hidupnya sehari-hari, tentu dia akan berusaha berbuat yang terbaik kepada orang lain, berbuat yang terbaik kepada sesamanya, berbuat yang terbaik di mana dia tinggal, di mana dia berada, di mana dia hidup.
Dan yang paling indah bagi hidup seseorang yang selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran, dia akan merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu akan jelas terasa di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, orang yang tidak hidup di dalam keadilan, dia akan gelisah di dalam hidupnya. Karena dia akan selalu dihantui rasa bersalah, rasa takut. Tapi orang yang selalu hidup di dalam kebenaran, pasti dia merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya. Ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan di keluarga. Orang yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran di tengah-tengah keluarga akan merasakan indahnya kedamaian di tengah-tengah keluarga. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat, apalagi di bangsa dan negara kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara selalu hidup di dalam keadilan, selalu hidup di dalam kebenaran, sehingga kita merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Untuk menilai keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita, itu yang paling pokok. Apakah di sana, apakah kita merasakan damai sejahtera? Sebelum kita merasakan damai sejahtera, perlu diuji apakah kita hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat belum merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama, mungkin di sana terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan. Demikian juga di suatu bangsa, demikian juga di tengah-tengah gereja. Selalu kembali dalam melihat, dalam merasakan apakah keadilan dan kebenaran hidup di dalam diri kita. Tentu itu bisa kita ukur dari damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, melalui peringatan Yeremia kepada Israel, bila mereka melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, mereka akan merasakan dampaknya, bahkan bisa kita katakan hukuman Allah di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak melakukan keadilan dan kebenaran, bisa saja apa yang mereka miliki, apa yang mereka banggakan akan hilang dari mereka. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak adil, orang yang tidak benar, bisa saja apa yang dia miliki menjadi tidak ada. Ini peringatan yang keras dari Yeremia. Bahkan Yeremia mengingatkan orang yang tidak adil dan yang tidak benar. Bisa saja wibawa kita akan hilang karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Yang sebenarnya Tuhan telah menganugerahkan wibawa bagi semua orang yang percaya, tetapi itu bisa hilang karena dia tidak benar, dia tidak adil di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu peringatan dari Allah melalui Yeremia.
supaya mereka selalu hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Dan sebaliknya, orang yang adil dan benar selalu hidup di dalam sukacita. Tetapi orang yang tidak benar, orang yang tidak adil di dalam kehidupannya sehari-hari, tentu akan kehilangan sukacita, tentu akan kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Bahkan dia akan mengalami pikiran yang kacau balau karena kehidupannya, karena perbuatannya, karena tindak tanduknya tidak di dalam kebenaran, tidak di dalam keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang luar biasa peringatan Tuhan melalui nats pada hari ini. Membuat kita mungkin merinding, takut setelah kita membaca nats ini. Memang banyak dalam nats-nats dalam buku Yeremia yang begitu luar biasa mengingatkan umat Israel, yang sekaligus mengingatkan kita supaya kita kembali, supaya kita selalu hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lupakan hukuman-hukuman itu, tapi ingatlah yang indah-indah yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan sediakan bagi orang yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Inilah mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang membawa Alkitab, tolong dibaca. Kita buka Yesaya 32 ayat 17. Saya yang membacakan. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang memberangkatkan kita setelah kita pulang nanti dari rumah ibadah ini, supaya kita selalu hidup di dalam kebenaran, agar hidup kita damai sejahtera, agar kita menemukan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena inilah impian kita, dan inilah harapan semua umat manusia, apalagi umat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan jemaat yang dikasihi Kristus yang beribadah pada saat ini melalui live streaming, mari hiduplah di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan. Karena dengan melakukan hukum Tuhan, dengan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami untuk selalu melakukan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami, sesuai dengan hukum-Mu
dan firman-Mu. Itulah dasar kami untuk bertindak berlaku terhadap sesama kami, di keluarga kami, di masyarakat, di negara kami, dan juga di gereja-Mu. Kami tidak mampu melakukan keadilan, kebenaran di dalam hidup kami tanpa Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan hadir dan tinggallah di dalam diri kami, di dalam hidup kami, untuk menuntun kami, menopang kami, untuk selalu hidup sesuai dengan firman. Bapa di sorga, kami pagi ini bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga Si Hombing Boru Simanjuntak dengan kelahiran seorang putra. Tuhan kiranya memberkati anak tersebut, memberkati orang tuanya, menguatkan orang tuanya untuk membesarkan, untuk mendidik, mengajar firman-Mu terhadap anak tersebut. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang Engkau kasihi dan yang kami kasihi, yang pada saat ini dalam keadaan atau menderita sakit di rumah atau mungkin di rumah sakit. Itu Inang Nyonya Simatupang Boru Simanjuntak, Mario Bintang Simanjuntak, Nyonya Sintua Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Pasaribu, Nyonya Sipayung Boru Napitupulu, Sintua Dr. Andus M. Sinaga, Insinyur Tempe Siahan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Nyonya Pangaribuan Boru Hutahayan, Situa PRM Sinaga, Aha Manurung, Nyonya Naibaho Boru Pasaribu, Asiregar, Nyonya Testanggang Boru Huta Barat, Nyonya Situmorang Boru Sinaga, Sitorus, Nyonya Kagul Tomboru Pardede, Nyonya Sinaga Boru Sianipar, Nyonya Manurung Boru Hutahayan, Sintua M. Sinaga, Hayer Boru Simatupang, Rosita Bonita Kristina Boru Sinaga, Widya Boru Sinaga, Adelia Boru Sinaga, Stefan Sinaga, Ersida Butar, dan juga mungkin ada yang tidak bisa kami sebut namanya. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati segala obat yang mereka makan, memberkati makanan yang mereka makan. Biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka, karena mereka butuh Tuhan kesembuhan, sehingga mereka bisa bersekutu, bisa bersuka cita di dalam hidupnya, dan bisa menikmati berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kuatkan juga iman mereka, sehingga mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Demikian juga keluarga, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka untuk melayani, untuk merawat keluarga yang sakit pada hari ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan minggu ini. Terima kasih Tuhan atas umur yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan kami bermohon, Tuhan kiranya melimpahkan umur yang panjang dan kesehatan bagi mereka. Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada mereka di dalam kehidupan mereka setiap saat. Dan juga menganugerahkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Bapa di surga, juga kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih mengalami bencana yang luar biasa karena wabah pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat Indonesia, yang membuat bangsa kami mengalami banyak krisis. Untuk itu Tuhan tolong pemerintah kami, agar pemerintah kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tetap dengan tugas mensejahterakan masyarakat, memberi keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, termasuk juga untuk kesehatan. Berkati segala usaha pemerintah kami di dalam memutus mata rantai COVID-19 melalui program-program termasuk vaksinasi. Biarlah itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan bagi kami, jemaat, masyarakat, untuk melawan virus corona di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan di dalam iman dan kepercayaannya masing-masing. Biar tetap setia untuk beribadah, setia untuk mengikut Engkau dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati segala usaha, berkati segala pekerjaan, berkati segala apa yang mereka rencanakan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah itu menjadi sukacita, karena Tuhan selalu memberkati mereka masing-masing. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terima doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND 723 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Tujulah Tuhan sama diriku, hakimah hamba tulamu. Molodong Tuhan meringanan dia, diriku ndang marah gabehi. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsinggot tuntuho sasudi. Polan hui hutan dan belirikon, togu-togu matu nature. Tujolomo Tuhan sai gara rohakon, tunggundung tumangong loikon. Tondili matotong margogoy honahon, mangulahon lomon iroha. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsigot tungtuho sasudi. Polan hui hutan dan belirikon, togu-togu matu nature. Tujolong Tuhan tumar padan doa, ikon hui hutan toto. Ay huboto takas damar tua doa, damu sedohot di ngoluko. Tumpogos pedison manang sonang tahe, marsigot tungtuho sasudi. Polan hui hutan dan belirikon, togu-togu matu nature. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Shalom. Sonang tahi masidap tuntuho sa sudi Holan hui hodam dan di diriku Togu-togu matu